Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faisya dengan NIM G0512410116. Nah, saya dari kelompok 3. Tujuan dari video ini yaitu saya akan menjelaskan tentang metabolisme sel, katabolisme. Apa pengertian dan ciri-ciri dari proses respirasi seluler dalam konteks katabolisme? Pengertian respirasi dalam katabolisme. Proses respirasi dalam katabolisme adalah proses perombakan molekul organik kompleks yang akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah pada tingkat selular. Respirasi sel ini melibatkan beberapa tahap utama, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs atau siklus asam sitrat, dan rantai transport elektron. Adapun ciri-ciri proses respirasi aerob. Berikut adalah ciri-ciri dari proses respirasi aerob, yaitu membutuhkan oksigen, menghasilkan karbon dioksida, berlangsung di mitokondria, menghasilkan 3,6 ATP, mempunyai 4 tahapan berurutan, memerlukan molekul-molekul pembawa elektron. Adapun ciri-ciri proses respirasi anaerob. Respirasi anaerob memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu tidak membutuhkan oksigen, menghasilkan energi atau ATP dalam jumlah kecil, efisiensi energi yang rendah, memproduksi senyawa sampingan, terjadi pada sitoplasma, tidak memanfaatkan rantai transport elektron. Nah, 4 tahapan respirasi. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga, siklus Krebs. Yang keempat, rantai makanan. Apa sih itu glikolisis? Glikolisis adalah suatu proses perombakan glukosa secara aerob yang terjadi di sitoplasma. Pada hasil akhirnya, glikolisis menghasilkan energi sebanyak beberapa molekul ATP dan NADH. Meskipun glikolisis menghasilkan energi, jumlahnya masih terbatas karena hanya terjadi dalam tahap awal dari proses respirasi aerob. Kedua itu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah tahap proses respirasi aerob di mana molekul asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA dan karbon dioksida. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di dalam mitokondria sel. Tahapan dekarboksilasi oksidatif itu pada gambar di samping, yaitu pada tahap dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat dari glikolisis akan diubah menjadi asetil-CoA enzim. Tahap ini dilakukan melalui beberapa reaksi yang sifatnya katalis oleh kompleks enzim yang bernama pirufat dehidrogenase. Enzim ini ditemukan dalam mitokondria sel eukariotik dan sitoplasma sel prokariotik. Proses dekarboksilasi oksidatif dimulai dari lepasnya gugus karboksilat dari asam pirufat menjadi CO2. Kemudian, sisa 2 atom dari asam pirufat dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektron menjadi molekul NAD+, membentuk NADH. Molekul 2 atom karbon tersebut akan berubah menjadi asetat. Langkah terakhir, koenzim A atau CoA akan diikatkan pada asetat sehingga membentuk asetil koenzim A atau asetil koenzim A. Yang ketiga itu siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi. Siklus ini adalah serangkaian reaksi kimia untuk melepas energi melalui oksidasi asetil koenzim A yang berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, tahapan siklus Krebs itu bisa dilihat pada gambar. Yang pertama itu proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan antara molekul asetil koenzim A dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Yang kedua,
Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Yang ketiga, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dibantu dengan NADH. Yang keempat, terjadi proses pengubahan alfa-ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dengan proses oksidasi. Yang kelima, kemudian suksinil M2G+ dan GDP yang bersama fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Yang keenam, pada tahap ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Yang ketujuh, pada tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon C2C sehingga menghasilkan produk berupa malat. Dan yang terakhir itu malat dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Kemudian oksaloasetat akan menangkap asetil koenzim A sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi. Tidak hanya itu, dalam tahap ini juga berupa NADH. Yang keempat itu rantai transfer elektron. Rantai transfer elektron merupakan serangkaian rantai dalam membran yang terdiri dari protein kompleks yang mentransfer elektron dari donor elektron menuju akseptor elektron melalui reaksi redoks. Transfer elektron ini akan mentransfer proton melintasi membran. Nah, adapun pengertian proses oksidasi asam lemak dan kontribusinya dalam menyediakan energi. Apa itu pengertian asam lemak? Asam lemak merupakan senyawa yang disajikan dalam bentuk rumus kimiawi sebagai RCOOH, dengan R adalah rantai alkil yang tersusun dari atom-atom karbon dan hidrogen. Asam lemak menyediakan energi untuk otot, jantung, dan organ lain. Asam lemak juga dapat dimanfaatkan sebagai cadangan energi. Oksidasi asam lemak. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak mengandung ikatan rangkap dalam strukturnya, karena hampir semua asam lemak dari jaringan hewan memiliki atom karbon genap. Telah lama dipikirkan bahwa asam lemak disintesa dan didegradasi oleh penambahan pengurangan potongan-potongan 2 karbon. Kontribusi lemak dalam menyediakan energi. Asam lemak adalah salah satu nutrisi yang menyediakan energi untuk tubuh. Ketika dicerna, lemak dipecah menjadi asam lemak yang kemudian digunakan oleh tubuh sebagai bahan bakar untuk menghasilkan energi. Asam lemak dapat digunakan sebagai energi untuk otot, jantung, dan organ lain. Asam lemak juga dimanfaatkan sebagai cadangan energi. Ketika Anda mengonsumsi lebih banyak energi kalori daripada yang Anda gunakan, tubuh akan menyimpan kelebihan energi tersebut dalam bentuk jaringan adiposa. Nah, di sini kita akan masuk hidrolisis protein dalam katabolisme. Pengertian metabolisme energi. Metabolisme energi adalah proses yang terjadi di dalam sel-sel tubuh untuk mengubah makanan menjadi energi. Energi ini diperlukan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berpikir, bergerak, dan tumbuh. Hidrolisis protein. Hidrolisis protein adalah proses mendegradasi protein dengan asam basa atau enzim proteolitik untuk mendapatkan asam amino dan peptida. Nah, kesimpulan dari materi yang saya bawakan itu, metabolisme sel merupakan proses kimia yang terjadi dalam sel untuk mempertahankan kehidupan. Katabolisme adalah salah satu jenis metabolisme yang melibatkan penguraian bahan-bahan organik menjadi energi.
Proses katabolisme meliputi beberapa tahap utama, yaitu respirasi, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, oksidasi asam lemak, dan hidrolisis protein. Respirasi adalah proses pengubahan glukosa menjadi energi melalui rantai transport elektron. Glikolisis adalah tahap awal penguraian glukosa menjadi asam pirufat. Dekarboksilasi oksidatif, pirufat mengubah pirufat menjadi asam asetil koenzim A yang kemudian masuk ke dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan NADH. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.